Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratunisa dari kelas 10E, ingin menjelaskan materi informatika kelas 10 semester ganjil. Yang pertama ada jaringan komputer. Jaringan komputer adalah kumpulan dari dua atau lebih komputer yang dihubungkan bersama-sama untuk bertujuan berbagi informasi dan sumber daya antara satu sama lain. Tujuan dibangun jaringan komputer agar informasi atau data yang dibawa oleh pengirim atau transmitter dapat sampai kepada penerima atau receiver dengan akurat dan tepat. Manfaat dari pengguna jaringan komputer adalah yang pertama, mempermudah akses informasi dan berita. Yang kedua, mengakses file dari komputer lokal sekaligus pada komputer yang lain yang terhubung dalam jaringan yang sama. Dan yang ketiga, mempermudah interaksi antara manusia dari berbagai negara. Yang kedua ada jenis jaringan komputer. Jenis jaringan komputer ada 5. Yang pertama, Local Area Network atau disingkat sebagai LAN, yaitu jaringan internal yang menghubungkan komputer pribadi dengan workstation dalam satu organisasi. Yang kedua ada Metropolitan Area Network atau disingkat sebagai MAN, yaitu sama halnya seperti LAN, namun jaringan MAN lebih luas. MAN dapat menghubungkan antar kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan. Yang ketiga, Wide Area Network atau disingkat sebagai WAN, yaitu jaringan komputer besar yang menghubungkan sekelompok komputer dengan jarak yang jauh dan luas, bisa antar negara bahkan benua. Yang keempat, ada internet, yaitu jaringan yang berfungsi menghubungkan antar media elektronik satu dengan media elektronik yang lain secara cepat dan akurat. Dan yang kelima ada intranet, yaitu jaringan komputer yang bersifat tertutup, biasanya digunakan untuk komunikasi antara anggota dan staf perusahaan yang bersifat privasi. Yang ketiga ada konektivitas internet. Konektivitas internet pada jaringan berkabel ada 3, yaitu dia PSTN atau Public Switched Telephone Network. Yang kedua ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line, dan yang ketiga ada serat optik. Konektivitas pada jaringan berkabel ada 2, yaitu Wi-Fi dan jaringan satelit. Yang keempat ada konektivitas pada ponsel. Komunikasi data dengan ponsel ada 3, yaitu koneksi dengan kabel, yang kedua koneksi dengan Bluetooth, dan yang ketiga koneksi dengan Wi-Fi. Dengan komunikasi pada ponsel, yang pertama ada GPRS atau General Packet Radio Service. Yang kedua ada EDGE atau Enhanced Data Rate for GSM Evolution, dan yang ketiga ada layanan nirkabel. Materi selanjutnya ada sistem komputer. Sistem komputer adalah hubungan antara perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang saling bekerja sama untuk melakukan pengolahan data dan akhirnya menghasilkan informasi. Sistem komputer ada 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Yang pertama ada hardware. Hardware adalah perangkat keras, yaitu sebuah komponen dari komputer yang digunakan untuk berinteraksi langsung dengan manusia yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi, yaitu contohnya superkomputer, laptop, server, dan lain-lain. Yang kedua ada software. Software adalah perangkat lunak, yaitu suatu komponen dari komputer yang tidak memiliki wujud atau fisik dan tidak terlihat. Software bisa disebut sebagai nyawa dari suatu komputer. Contohnya Google, PowerPoint, Word, dan Excel. Dan yang ketiga ada brainware. Brainware adalah manusia yang menggunakan, memakai, dan mengoperasikan komputer. Hardware tidak akan bekerja tanpa adanya software. Software dan hardware tidak akan bekerja tanpa adanya brainware. Yang kedua ada interaksi manusia dan komputer, yaitu antarmuka berbasis GUI.
atau General User Interface. Selanjutnya, antarmuka berbasis perintah. Yang ketiga, melalui gambar. Yang keempat, melalui suara. Dan yang terakhir, melalui perangkat lain. Yang keempat ada sistem operasi, yaitu sistem perangkat lunak yang mengatur sumber daya dari hardware dan software. Operasi sistem ini juga sebagai penghubung antara hardware dan software. Contohnya Windows, Linux, dan lain-lain. Dan yang kelima ada pengolahan data, yaitu ada 3 diantaranya: input, proses, dan output. Materi selanjutnya yaitu integrasi antar aplikasi perkantoran. Integrasi adalah menyatukan beberapa komponen berupa data atau objek menjadi satu kesatuan untuk tujuan tertentu. Aplikasi perkantoran adalah aplikasi siapakah yang membantu pekerjaan perkantoran, seperti mengolah data, membuat laporan, dan presentasi. Aplikasi perkantoran terbagi menjadi 3. Yang pertama, aplikasi pengolah data atau word processor. Yang kedua, aplikasi pengolah lembar kerja atau spreadsheet. Dan yang ketiga ada aplikasi pembuat bahan presentasi atau slide. Yang kedua ada integrasi perintah. Copy and paste untuk menggandakan data tanpa harus menghapus data sebelumnya. Kemudian cut and paste untuk memindahkan data dengan menghapus data. Ingat, ada 5 shortcut yang perlu kita ketahui. Yang pertama, shortcut copy yaitu Ctrl plus C. Shortcut cut Ctrl plus X. Shortcut paste Ctrl plus V. Shortcut save Ctrl plus S. Dan shortcut undo Ctrl plus Z. Materi selanjutnya yaitu algoritma. Algoritma adalah salah satu bentuk dari berpikir komputasional, yaitu merupakan instruksi atau tahapan untuk menyelesaikan suatu masalah. Macam-macam algoritma ada 4. Yang pertama, pencarian atau searching, yaitu sebuah proses menemukan sesuatu yang memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup pencarian. Yang kedua, pengurutan atau sorting, yaitu teknik pengurutan data dengan cara mengambil 2 buah data yang akan diurutkan, kemudian membandingkan data yang di sebelah kanan dengan data yang di sebelah kiri, sehingga berada tepat di tempatnya. Yang ketiga ada tumpukan atau stack, yaitu suatu struktur data dalam pemrograman yang bersifat LIFO atau last in first out. Yang keempat atau terakhir ada antrean atau queue, yaitu suatu struktur data yang memiliki sifat FIFO atau first in first out. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.